Tetapi perlu kita lihat ada konteks-konteks sosial tertentu. Misalkan kenapa kemudian musik itu diharamkan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali kajian Al-Quran dalam perspektif sosial budaya. Kita masih membahas surat Al-Imran. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada ayat 5 sampai pada ayat 9. Allah mengatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Bahwa pesan yang Allah ingin tekankan di sini, apapun perbuatan kita, apapun yang kita lakukan itu terikot ya, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah yang kemudian sebenarnya ayat ini ingin mendorong kita supaya selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia, karena kecenderungan kita sebagai manusia, kita ingat Allah ketika kita susah saja begitu. Pada waktu senang, pada waktu banyak uang, kadang-kadang kita lupa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Bahwa dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, ayat ini lagi-lagi mencerminkan bagaimana kekuasaan Allah ya. Bagaimana intervensi Allah di dalam proses penciptaan manusia. Di sini digambarkan ya, sejak manusia berada di dalam rahim, ketika orang tua kita melakukan hubungan ya, pertemuan sperma ya, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Nah, ini yang kemudian prosesnya sangat panjang ya, sudah dijelaskan baik secara ilmiah maupun di dalam Al-Quran sendiri. Nah, selanjutnya ini ayat yang ingin kita tekankan dalam pembahasan di sini, bahwa ada kecenderungan manusia itu seringkali melakukan fitnah terhadap Allah dan kitab sucinya. Jadi bayangkan Tuhan aja kena fitnah begitu. Misalkan dikatakan begini dalam ayat 7 ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Jadi dialah Allah yang menurunkan Al-Qur'an ya, di mana di dalam Al-Qur'an itu ayatun muhkamatun. Jadi ada ayat-ayat yang jelas yang kemudian hunna ummul kitab ya. Jadi mereka ayat-ayat ini yang kemudian menjadi sumber pokok dari ajaran Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat, dan sebagian juga ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak jelas ya. Jadi mutasyabihat ini bisa yang tidak kita pahami sama sekali, bisa juga artinya ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat yang memiliki makna yang banyak ya. Kemudian kata Al-Quran, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygum fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan ya, zaygun ya, ada semacam kesesatan ya, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili. Maka kecenderungan mereka adalah selalu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat ini, ayat-ayat yang tidak jelas, atau yang punya makna banyak. Lalu kata Allah, ya, ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili. Dan mereka selalu mencari dengan tujuan-tujuan untuk memfitnah begitu, dan juga mencoba menafsirkan. Padahal kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi ayat-ayat yang memang
hanya Allah yang bisa menafsirkan, hanya Allah yang memahami ayat itu. Nah, ini peringatan bagi kita semua bahwa ada kecenderungan kita sebagai manusia selalu memilih jalan-jalan yang sesat, begitu, jalan-jalan yang mutasyabihat, ya, bukan jalan yang muhkamat. Saya kira ini menarik. Nah, perbandingannya kata Allah, warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Warrasikhun, adapun orang-orang yang rasikh, ya, yang punya knowledge, yang punya ilmu pengetahuan, ya, yaquluna amanna bihi. Jadi mereka langsung mengatakan saya beriman, ya, karena dia memakai logika juga. Makanya dikatakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Bahwa tidak bisa, ya, orang yang sesat itu mengambil pelajaran di dalam Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang ulul albab, yang berpikir rasional. Nah, ini yang saya tunjukkan, ingin saya tekankan di sini bahwa Al-Quran sendiri mengatakan harus ada semacam ulul albab, harus ada perenungan, harus ada orang-orang yang bisa merefleksikan. Karena bagaimanapun Al-Quran ini tidak turun dalam keadaan kosong, ya. Tetapi bagaimana Al-Quran berdialog dengan fenomena-fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, ya. Ini sebagai contoh saja, ya, mungkin di kesempatan lain kita bisa bahas. Dulu ketika orang mabuk misalkan, ya, di awal-awal, ya, sebelum ayat larangan untuk meminum khamar itu diturunkan oleh Allah, ya, semua boleh orang mabuk, ya. Nah, lalu kemudian ketika mereka sholat juga mabuk, lalu Allah kemudian menegur, ya. Nah, ini fenomena yang baru ini saya lihat, ya, sama kayak musik, ya. Sekarang kan banyak orang mengharamkan musik. Walaupun kita tahu, ya, ada beberapa hadis yang dianggap sahih juga bahwa menggunakan seruling, memainkan musik itu dianggap haram, ya. Bagaimana dia bisa haram kalau kita lupa Allah? Nah, ini saya kira sama, ya. Ketika musik kemudian hammer, ya, lalu kemudian lupa kepada Allah, inilah yang kemudian ilat diharamkannya. Makanya, ya, perlu kita memakai logika juga ketika kita menafsirkan Al-Quran. Ini dalam kasus musik, ya, ada santri kemudian menutup telinga ketika mendengar musik, ya. Saya kira itu pilihan mereka untuk tidak mendengar musik. Tetapi kalau misalkan, ya, sekarang ini kan perkembangan luar biasa. Bagaimana musik itu sendiri bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, adanya burdah, ya, adanya qasidah, adanya musik-musik religius, kita lebih menghayati begitu, mendengarkan, ya, bisa keindahan suara-suara itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Nah, ini perlu kita lihat bahwa tidak bisa kita mengeneralisir bahwa musik itu kita anggap haram begitu, ya. Jadi kalau alat musiknya sendiri netral, ya. Al-aslu fil asya al-ibahah. Mungkin ini yang perlu kita pegang, ya, bahwa sebenarnya di dunia ini segala sesuatunya itu boleh, ya, kecuali ada yang mengharamkannya, ya. Nah, ini pelajaran yang sangat penting bagi kita di sini bahwa jangan sampai kesempitan, ya, keterbatasan kita di dalam berpikir lalu kemudian kita secara cepat mencoba membawa bahwa itu kita anggap sebagai hukum Allah. Padahal kayak kasus musik ini ada ulama-ulama yang kemudian juga membolehkan, ya, membolehkan alat musik itu. Oke, kembali kepada konteks pembahasan kita. Lalu apa kata Allah? Seharusnya apa yang dilakukan manusia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi orang-orang yang rasikh, orang-orang yang ulul albab tadi, ya, dia akan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya, la tuzigh qulubana, ya, jangan condongkan hati kami pada kesesatan, ba'da idh hadaitana, setelah kami memperoleh petunjuk, ya. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, ya. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat, karena Engkaulah yang memberikan rahmat. Kemudian di ayat lain selanjutnya, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba bih innallaha la yukhliful mi'ad.
bahwa sesungguhnya Allah akan mengumpulkan seluruh manusia. Ya, jadi ketika kita meninggal nanti kita akan berkumpul, ya, dikumpulkan, innallaha la yukhliful mi'ad, maka Allah tidak pernah melanggar janjinya. Saudara-saudara semua, ya tentu sebagai manusia kita tidak bisa memungkiri banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi Al-Quran memberikan ruang kita untuk bertaubat, ya mumpung kita masih hidup, ya termasuk saya sendiri, ya mungkin teman-teman yang lain juga, bahwa daripada terlambat lebih baik, ya lebih baik terlambat daripada tidak ada sama sekali. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.